قال مصنف رحمه الله تعالى إلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنه ومثال صاحب الدعوة إلى الله والعلم مثال من كانت معه بضاعة لا يتركها في داره فإنه لا يجيء أحد يسأله عنها بل عليه أن يعرضها في السوق وعسى أن تنفق وإن لم تنفق فليرخص الثمن انتهى atau kama qala fi majmu'i kalami. Berkata radhiyallahu ta'ala anhu yakni Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kaitannya dengan menyebarkan ilmu, beliau mengatakan permisalan orang yang berdakwah kepada Allah dan orang yang menyebarkan ilmu seperti orang yang mempunyai barang dagangan. La yatrukuha fi darih. Tidaklah mungkin dagangannya itu dia tinggalkan di rumah. Tidak mungkin orang berdagang dagangannya dia tinggalkan di rumah, kan tidak mungkin. Fa innahu la yaji ahadun yas'aluhu anha. Kalau itu dia lakukan, artinya dagangannya dia taruh di rumah, tidak dia tawarkan, tidak akan ada orang yang datang ke rumahnya untuk bertanya dagangannya, tidak akan mungkin, kan ya? Orang berdagang itu bagaimana dagangannya kan laku, bagaimana dia mempromosikan dagangannya, ya kan? Tidak mungkin niat berdagang tapi dagangannya dia tinggalkan di rumah. Bal alaihi an ya'ridaha fi suq. Akan tetapi bagi dia, atas dia, wajib dia untuk menawarkan itu dagangan di pasar, kan begitu. Wa asa an tanfuk. Artinya ketika dia menawarkan dagangannya di pasar, kemungkinan ada yang membeli, kan pasti. Paling tidak orang nanya, paling tidak ada orang mendekat, paling tidak ada tawar menawar. Wa illam tanfuk falyurkhis tsaman. Kalaupun tidak bisa engkau jual belikan itu barang, tentu bagaimana barang itu supaya laku, engkau murahkan harganya sehingga barang itu kau beli. Intinya orang berdakwah itu harus mengeluarkan ilmunya, harus menampakkan ilmunya. Tidak mungkinlah ada orang ingin belajar kepada kalian, kalian diem. Tidak akan mungkin orang tahu kalian punya ilmu ketika kamu tidak menampakkan ilmunya. Nah itulah kata beliau permisalan orang yang berdakwah di jalan Allah dan orang yang menebarkan ilmu itu seperti orang menawarkan barang dagangan. Artinya harus ditampakkan, harus diomongkan, sehingga paling tidak ketika kau berbicara, ketika kau ngajar, ada pasti orang itu untuk mengambil manfaat dari apa yang sudah kita tawarkan kepada orang. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan, seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan kemarin, banyak media hal yang bisa untuk kita jadikan wasilah untuk kita menawarkan, untuk kita menyebarkan ilmu.
Banyak sekarang cara. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu meninggalkan dakwah, tidak ada alasan. Sudah mudah zaman sekarang ini. Entah. Nah. Wa qala Sayyiduna al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi nafa'allahu bih. Inna da'wah ila Allah aqwa ruknin lil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Nih, buat dengarkan ni. Berkata Sayyiduna Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi Syaibul Maulid, beliau mengatakan sesungguhnya dakwah di jalan Allah itu merupakan hal yang paling kuat, rukun yang paling kuat, tali yang paling kuat, jalan yang paling kuat untuk kita itu bersambung dengan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Cara orang untuk dekat dengan Rasulullah itu banyak. Cara untuk orang itu menjalin hubungan dengan Rasulullah itu banyak. Tetapi dari sekian banyak jalan untuk kita bisa nyambung dengan Nabi, dari sekian banyak cara untuk kita bisa berhubungan dekat dengan Nabi, kata Habib Al-Habsyi, yaitu dengan ngajar, dengan engkau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, innama bu'istu mualliman. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata jadi seorang pengajar. Jadi kalau kamu mendedikasikan engkau punya kehidupan dengan ngajar, kamu sudah mengambil apa yang sudah Allah bebankan kepada Nabi. Kamu sudah mengambil peran apa yang sudah diperankan sama Nabi, yaitu ngajar. Karena Nabi memang diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar. Itu Nabi ngomong, innama bu'istu mu'alliman, kata Rasulullah. Aku ini diutus oleh Allah SWT semata-mata dijadikan Allah mu'alliman sebagai pengajar. Oleh karena itu kata Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang lebih hebat, tidak ada sesuatu yang lebih cepat, tidak ada sesuatu yang lebih kita itu erat, kuat untuk kita berhubungan dengan Rasulullah, yaitu melalui jalan mengajar atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan pernah ada cerita kan, satu hadis ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, ya, perhatikan. Rasulullah masuk ke masjid, tiba-tiba di masjid itu ada dua kelompok manusia, ya kan? Satu kelompok orang lagi wirid doa, zikir, satu. Yang satunya majelis taklim, ya. Satunya majlis wirid, satunya majlis taklim. Rasulullah masuk nih. Terus Rasulullah ngomong kepada para sahabat, tahukah kalian di antara dua majlis ini mana yang lebih bagus? Tidak tahu ya, wallahu alam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu, kata para sahabat. Kata Rasulullah apa? Dua-duanya bagus. Dua-duanya berada di atas kebaikan. Ini majlis wirid bagus. Majlis zikir ini bagus. Majlis baca Quran ini bagus. Tapi majlis wirid ini berdoa, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bisa jadi kata Nabi, doanya diijabah. Bisa jadi doanya tidak diijabah. Namanya orang bermunajat kepada Allah, kan begitu. Sedangkan ini majlis taklim ini, di situ diajarkan orang bagaimana cara sholat, diajarkan bagaimana cara wudu, diajarkan orang bagaimana mengenalkan barang yang halal, yang haram, diperkenalkan agama di sini, sehingga orang tahu untuk dekat dengan Allah, sehingga orang tahu cara beribadah dengan baik kepada Allah. Maka yang paling baik di antara dua majelis ini, walaupun dua-duanya sama-sama baik, maka inilah yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah hanya bergabung di majelis yang di situ majelis taklim. Nah, jadi jelas ya bahwa belajar mengajar, menyebarkan ilmu, jalan yang paling kuat
jalan yang paling tepat untuk kita berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.